Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasan Harahap, NIM 1195012173. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan PL/SQL pada mata kuliah Sistem Basis Data. Apa itu PL/SQL? PL/SQL itu merupakan ekstensi bahasa prosedural SQL, bahasa pemrograman generasi ketiga, bahasa pemrograman berpemilik Oracle, dan menggabungkan logika program dan aliran kontrol dengan SQL. Kemudian, di sini ada karakteristik PL/SQL. Yang pertama merupakan bahasa yang sangat terstruktur, mudah dibaca dan dapat diakses. Kemudian yang kedua, merupakan bahasa standar dan portable untuk pengembangan Oracle. Dan yang ketiga, merupakan bahasa yang disematkan dan berfungsi dengan SQL. Dan yang keempat adalah bahasa database berkinerja tinggi dan sangat berintegrasi. Kemudian yang terakhir, didasarkan pada adanya bahasa pemrograman dan memiliki banyak kesamaan dalam sintaks. Nah, kemudian di sini pengertian SQL, yang dimana SQL itu merupakan bahasa non-procedural, juga dikenal sebagai bahasa deklaratif, yang mungkin pemrograman untuk fokus pada masukan dan keluaran daripada langkah-langkah program. Kemudian yang ketiga, bahasa pemrograman generasi keempat, dan bahasa utama yang digunakan untuk mengakses dan memodifikasi data dalam database relasional, dan merupakan standarisasi oleh Amerika National Standard Institute atau ANSI. Dan yang terakhir merupakan vendor seperti Oracle, biasanya menyertakan beberapa fitur SQL berpemilik di lingkungan database mereka. Untuk lebih lanjutnya, kita masuk kepada pengkodingannya. Untuk langkah yang pertama, sama seperti pada video sebelumnya, kita harus mengkonekkan connect SYS AS SYS DBA. Kemudian kita masukkan password. Pertama kali kita menginstal Oracle. Nah, setelah itu kita buat user yang baru dengan create user Nur Hasana, identified by, kita masukkan sandinya tempat 556677. Nur Hasana. Oh, ini sudah saya gunakan sebelumnya. Oke, kita ganti create user Hasana RP identified by 55667788. Oke, usernya sudah tercreate atau sudah dibuat. Kemudian kita aktifkan dengan grant connect resource DBA to, ini nama usernya, to Hasana HRP. Sudah selesai. Nah, untuk langkah yang pertama, pada materi yang pertama ini, kita masukkan begin, kemudian DBMS output line. Nah, di sini kita masukkan, terserah mau teks apa. Di sini saya masukkan nama saya, Nur Hasana HRP. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita masukkan N. Nah, dia sudah
prosedur successful complete, berarti prosedurnya sudah kita buat tetapi dia belum bisa mengeluarkannya karena di sini belum ada perintah untuk server outputnya. Oke, kita keluarkan dengan kode set server output on, kemudian begin. Sama saya tinggal kita masukkan yang ini. Sini hanya menambahkan set server output on. Oke, begin dbms, kemudian output line Hasanah, kemudian N. Nah, dia sudah ada hasilnya, itu Nur Hasanah Rahab. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua. Di materi yang kedua ini ada penggunaan variabel pada PL/SQL. Bagian deklarasi variabel diantaranya kata kuncinya adalah declare dan begin, yang dimana penamaan variabel tidak bersifat case sensitif. Tipe data variabel dapat berupa salah satu tipe data database Oracle, tipe data built-in PL/SQL. Contohnya, identifier, tipe data, kemudian presisi, skala, kemudian kita nolkan, dan kita masukkan ekspresinya. Yang dimana ekspresi bisa merupakan literal, variabel yang lain, atau sebuah ekspresi yang terdiri atas operator dan fungsi. Jika nilai inisial atau nilai awalnya tidak diberikan, maka suatu variabel akan diberikan nilai nol untuk nilai inisialnya. Nah, untuk yang pertama kita buat declare. Kita declarekan. Kemudian input varchar 2 di sini saya masukkan varcharnya 30. Bebas ya, mau dimasukkan varcharnya berapa itu bebas. Ini saya masukkan 30. Kemudian begin. Kemudian input. Ini saya masukkan datanya input. Kemudian saya masukkan nama saya Nur Hasanah. Kemudian kita masukkan pengkodean yaitu dbms output line Nur Hasanah Nur Hasanah Rahab. Oke. DBMS output line, kemudian kita hanya memanggil yang INP ini aja untuk mengeluarkan isi dari INP-nya. Kita INP atau input. Kita hanya memanggil itu saja input. Oke, kemudian kita end-kan. Slash. Oke, maka dia akan memunculkan Nur Hasanah Rahab. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah lain, declare, kemudian kita menuliskan inputan. Tadi kita singkat dengan INP, sekarang kita langsung ketikkan inputan varchar 30, kemudian begin lagi, kita masukkan inputan sama saja inputan. Kemudian titik 2 sama dengan Hasanah Rahab. Kita ganti saja ya, Hasanah. Kemudian
dbms output line. Oke, kita masukkan di sini inputan. Kemudian n. Nah, sama saja. Cuma di sini bedanya di sini kita singkat dengan inp dan di sini kita masukkan dengan inputan. Kemudian di dbms-nya kita panggil dengan inputan. Oke. Nah, selanjutnya pada penggunaan variabel ini kita menggunakan create or replay. Prosedur inputan, kemudian prosedur variabel varchar 2 default, kemudian sini saya buat Hasanah, kemudian alias atau alias, kemudian benim dbms output line, begin dbms output line, kemudian di sini variabel. Oke, tutup kurung kedua, kemudian n. Oke, prosedur create. Oke, prosedurnya sudah terkirim. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masukkan itu penjumlahan antara 20 dengan 9. Dia di sini akan menjumlahkan, maka hasilnya otomatis adalah 29. Selanjutnya untuk materi yang ketiga ada tipe data PL/SQL, yang dimana tipe dasarnya itu ada numerik, yang dimana di numerik itu ada number, binary, integer, kemudian integer, kemudian int, numerik, dan real. Kemudian untuk karakter ada varchar 2, varchar, dan long, kemudian ada date, dan ada boolean. Selanjutnya kita eksekusi pernyataan case PL/SQL menggunakan beberapa ekspresi booleannya. Oke, untuk materi yang ketiga ini kita harus terkoneksi dengan HR atau skema yang sudah disediakan oleh SQL-nya. Dengan di sini kita buat alter untuk mengkoneksikannya, alter, kemudian user HR identified by, kemudian kita masukkan passwordnya satu, sini saya buat 11223344 223344, kemudian akun unlock user alter, berarti dia sudah terhubung, berarti dia sudah berhasil. Oke, kita tinggal koneksikan connect HR. Nah, kemudian kita masukkan password yang ini, yang mana tadi yang sudah kita buat ini, 11223344 223344. Oke, dia sudah terhubung. Selanjutnya di sini kita akan mengambil diagram yang sudah disediakan oleh SQL. Saya di sini mengambil skemanya, yaitu skema job dengan select, perintah select, kemudian from job. Nah, ini merupakan skema yang disediakan sendiri oleh SQL-nya. Nah, kemudian di sini perintahnya kita deklarasikan. Deklarasikan, kemudian
nama pekerjaan, varchar 30, begin, varchar 30, begin, kemudian select yang job titelnya nih, job, select job title into nama pekerjaan, fromnya berarti nama tabelnya adalah jobs, tabel job, kemudian where dari job ID-nya, kemudian sama dengan di sini kita dari job ID-nya terserah kita mau pilih data yang mana. Di sini saya pilih IT Proc, yaitu IT Proc. Kemudian DBMS output line, DBMS output line. Kemudian di sini terserah di dalam sini terserah kita mau masukkan kalimat apa. Di sini saya masukkan nama pekerjaan dengan inisial IT Proc adalah kemudian panggil nama pekerjaan. Oke, kemudian kita tutup kurung. IT Proc adalah nama pekerjaan. Jadi kita tutup kurung, kemudian kita declare setelahnya declare. Oke, kita ulang. Declare, kemudian nama pekerjaan, varchar 230, kemudian begin, select job title, kemudian into nama pekerjaan, from nama tabelnya yaitu tabel jobs, kemudian where job ID sama dengan inisial IT Proc, kemudian DBMS output line, kemudian di sini kita masukkan sama seperti yang ini nama pekerjaan,
pekerjaan dengan singkatan IT. Prof adalah, kemudian kita sesuai nama pekerjaan. Kemudian N. Salahnya di sini lagi ya. Varchar di sini turun 2. Oke. Declare, kemudian varchar 2. Kemudian begin, select where, kemudian sorry guys, salahnya masih di sini lagi di line karena dia tidak menggunakan titik. Oke. Kita ulang lagi. Declare, kemudian nama pekerjaan varchar, begin, select title, kemudian native box, where dbms. Nah, di sini salahnya di sini tadi. Kemudian N. Nah, maka dia sudah sukses. Untuk menampilkannya, kita klik set server output on, kemudian declare nah, kita masukkan lagi yang ini semuanya. Declare nama pekerjaan varchar 2, nama pekerjaan varchar 2 30, kemudian begin, select job title, select job title into nama pekerjaan from job, tahu nama tabelnya, kemudian where job ID sama dengan, jadi di sini kita panggil yang ada di tabel job ID tadi, yaitu IT. Ini IT of kemudian dbms output line. Nah, di sini nama pekerjaan dengan singkatan IT. Prof adalah, kita kasih sama dengan adalah /.
pekerjaan, tutup kurung, titik 2. Kemudian kita N. Nah, dia akan muncul nama pekerjaan dengan singkatan IT Prog adalah programmer. Nah, pada tabel ini berarti nama IT Prog atau singkatan IT Prog, nama pekerjaan adalah programmer. Oke, untuk contoh yang lainnya kita ambil declare kemudian nama pekerjaan, select job title from job, masih sama, cuman kita ganti yang IT Prog ini kita ganti dengan nama yang lain. Di sini kita cari yang STMan atau Stock Manager. Kita ganti saja STMan. Kemudian DBMS dengan singkatan STMan adalah Oke, nama pekerjaan dengan singkatan STMan adalah Stock Manager. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan tipe data yang booleannya. Declare, kemudian nilai A, kemudian nilai B. Di sini hasil, salah satunya. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan untuk pengoperasian tipe data boolean, yaitu declare, kemudian nilai A, number, nilai B, varchar 10, kemudian hasil number, kemudian begin, dan di sini nilai A, masukkan nilai A nya, nilai A titik 2 sama dengan 35, kemudian nilai B, ya salah, sini sudah salah bujang B, bujang ina bu. Nah, selanjutnya di sini untuk tipe data booleannya, declare, kemudian nilai A, number, nilai B,
varchar 10, kemudian hasil number. Nah, kemudian di sini nilai A, bikin lagi begini, kemudian nilai A titik 2 sama dengan 35, kemudian nilai B 2 sama dengan 7. Kemudian di sini hasil, untuk hasilnya titik 2 sama dengan nilai A ditambah dengan nilai B. Nah, kemudian DBMS output line. Nah, di sini terserah kita memasukkan datanya lagi. Outline. Ini saya masukkan hasilnya. Hasilnya adalah, kemudian hasil. Oke, kita N. DBMS-nya kok salah ya, DBMS. Oh, di sini salah, O-nya kurang. Oke. Nilai A number, nilai B varchar 10, kemudian hasil number. Kemudian nilai A 35, nilai B 7, kemudian hasil tambahkan DBMS output line. Output line mana hasil. Oke. Dan hasilnya adalah 42. Maka dia secara otomatis akan menambahkan 35 dan 7. Oke. Untuk contoh yang kedua, kita ubah aja angkanya. Misalnya declare, kemudian nilai A number, kemudian nilai B nya varchar-nya kita buat 30 karakter, kemudian hasil number, kemudian begin, nilai A nya kita buat 9, kita buat 50, kemudian nilai B nya kita buat 10, kemudian hasil kita double split. Oke. Nah, hasilnya adalah 60. Dia secara otomatis menjumlahkan 50 dengan 10. Oke. Mungkin itu tentang penggunaan tipe data boolean.
Nah, untuk materi yang keempat ada retrieving data and transaction control statement in PL/SQL. Sini kita akan mereview SQL DML dengan menggunakan sintaks merge, di mana pernyataan merge akan memasukkan baris baru ke dalam tabel target berdasarkan perbandingan data di dua tabel. Kemudian penyebab when menyebabkan tindakan yang akan diambil. Oke, di sini kita akan menggunakan sintaks merge yang akan merubah tampilan pada sebuah tabel nanti. Oke, untuk lebih lanjut kita masuk kepada pengkodingannya. Nah, sebelumnya kita menampilkan di skema yang disediakan SQL terlebih dahulu dengan sintaks select from jobs. Nah, ini dia tabelnya. Kemudian di sini kita membuat tabel yang baru dengan tabel sepatu baru. Oke. Kemudian sepatu baru. Oke, dia sudah tercreate atau tabelnya sudah dibuat. Oke, selanjutnya kita insert atau kita tambahkan insert into sepatu baru. Insert into sepatu baru dengan job ID. Insert into sepatu baru dengan job ID, kemudian select job ID, kemudian from nama tabelnya yaitu jobs, kemudian where max salary lebih besar dari 9.000. Where max salary is missing right. Oke, kita ulang. Into sepatu, kemudian select uniform, where max salary kita buat yang 4.000 lebih besar dari 4.000, kemudian lebih besar dari 9.000. 10 row terkait. Oke, di sini sudah ada 10 baris, kemudian kita tampilkan select from sepatu baru atau nama tabel yang baru. Nah, maka dia akan seperti ini. Dia sudah ada job ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 baris yang dimana job ID itu dengan data lebih besar daripada 9.000. Untuk materi selanjutnya yaitu mengambil data di PL/SQL, yang dimana
Di sini kenali pernyataan SQL yang bisa langsung dimasukkan ke dalam blok eksekusi PL/SQL-nya. Kemudian, buat dan jalankan klausa into untuk menampung nilai yang dikembalikan oleh pernyataan SQL select baris tunggal. Kemudian yang ketiga, buat pernyataan untuk mengambil data yang mengikuti pedoman praktik yang baik. Dan yang keempat, buat pernyataan yang menerapkan pedoman yang baik untuk menamai variabelnya. Oke, kita langsung saja masuk ke codingannya. Terlebih dahulu kita tampilkan select from skema yang sudah disediakan SQL-nya lagi, select from jobs. Nah, ini dia. Kemudian di sini kita eksekusi untuk kita declare, kemudian vname jobs, kemudian job title, kemudian type. Nah, selanjutnya begin, kemudian select job title, select job title, kemudian into vname. Ini fungsi untuk mengambil data, yaitu vname into vname, from jobs atau nama tabelnya, kemudian where job ID sama dengan, di sini kita akan mengambil data dari IT atau singkatan dari IT Proc. IT Proc, kemudian DBMS output line. Nah, di sini bebas kita masukkan katanya. Di sini saya buat nama pekerjaan saya adalah, kemudian kita slash di tutup kurung titik koma, kemudian kita endkan. Nah, maka dia akan muncul nama pekerjaan saya adalah programmer. Karena di sini kita memanggil IT Proc yang merupakan kepanjangan dari programmer. Maka di sini saya sudah membuat tadi namanya nama pekerjaan saya adalah, kemudian vname-nya ini saya ambil dari kepanjangan dari IT Proc. Makanya dia mengeluarkan nama pekerjaan saya adalah programmer. Oke, untuk selanjutnya kita buat yang lain, declare, kemudian vname jobs masih sama, yang beda kita ambil dari data yang berbeda. Nah, di sini kita ubah saja menjadi misalnya ini MK REP titik 1, kemudian DDMS output line. Di sini kita ubah lagi, sama ya, name masih sama, kemudian kita endkan.
Nah, nama pekerjaan saya adalah marketing responsive. Oke, satu lagi kita buat saya declare begin, kemudian sel job title-nya into fee. Nah, kemudian di sini kita ubah lagi where, from where. Di sini kita ambil saja dari sales manager, SA man. Kita ubah di sini menjadi SA man. Oke, kemudian DBMS online kemudian N. Nah, maka nama pekerjaan saya adalah sales manager, dan ini bisa juga diubah. Oke, itu merupakan penjelasan mengenai materi kelima. Selanjutnya untuk materi keenam. Di materi keenam ada memanipulasi data di PL/SQL. Sama saja di materi sebelumnya pada DML. Di sini juga ada memanipulasi data di PL/SQL dengan cara buat dan jalankan pernyataan PL/SQL yang memanipulasi data dengan pernyataan DML. Kemudian jalankan kapan harus menggunakan kursor implisit atau eksplisit di PL/SQL. Kemudian buat kode PL/SQL untuk menggunakan atribut kursor implisit SQL dan untuk mengevaluasi aktivitas kursornya. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita masuk kepada contoh pengkodingannya. Di sini kita tampilkan dulu skema yang disediakan oleh SQL-nya, yaitu select, kemudian from, jobs. Nah, ini dia skemanya. Kemudian kita memanipulasinya atau mengganti atau merubah-rubahnya dengan declare, kemudian fee, min. Di sini saya mengubah dari min salary-nya. Dari data min salary-nya ini saya akan ubah min salary, kemudian number. Data yang akan saya ubah yaitu yang 4000. Data yang 4000 di sini, yang 4000 kita cari dulu. Dia ada 1, 2, 3. Ada 3. Masukkan saja 4000. Sama dengan 1, 2, 3, 4000. Kemudian begin. Kemudian update copy, kita kopikan job 2, kopikan dengan nama job 2. Kemudian set in salary, ubah dengan data 10.000. Nanti dia data di min salary setiap yang 4000 akan berubah menjadi 10.000. Oke. Kemudian when in salary and min salary dan fee, kita panggilkan fee in salary kemudian DBMS output line, DBMS output line. Kemudian di sini kita masukkan SQL, kemudian raw count,
kemudian kita masukkan data ini telah saya ubah, atau kita buat pernyataannya, data ini telah saya ubah, kemudian titik kurung, titik koma, kemudian kita endkan, selesai. When, dia salah ya, aturan dia where bukan when. Min salary, kemudian began, update salary when, where, and. Tiga data ini telah saya ubah. Berarti di antara tabel data yang ini ada data 4000 itu ada 3, berarti dia diubah ke 10. Akan kita tampilkan yaitu select from, namanya tidak job lagi karena tadi sudah kita copy menjadi jobs 2. Select from, copy job 2. Berarti data yang 10.000 udah 3123. Oke. Untuk selanjutnya kita ubah di max salary-nya. Declare, kemudian max salary, data yang 9.000, kemudian kita ubah menjadi 60.000, 66.000. Di sini jadi max salary. Oke, kemudian where max salary, di max salary. Kemudian kita DBMS output line SQL raw count, data ini telah saya ubah. Ini bisa saja kita ubah, data ini telah diubah. Ini telah diubah sama dengan data saja kita temukan. Oke. Kemudian N, 4 data telah diubah. Nah, dari tabel max salary ada 4 yang bernilai 9.000 telah diubah menjadi 66.000. Untuk hasilnya kita keluarkan saja dengan sintaks select, kemudian from, copy job 2. Nah, ini dia. Yang 66.000 udah ada 41, 2, 3, 4. Nah, itu dia. Mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai penggunaan PL/SQL pada mata kuliah Sistem Basis Data. Kurang dan lebihnya saya duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.